Roti cun kali. Ruang obrolan tentang inspirasi. Saya dulu waktu terakhir memang jabatan saya susep. Susep, berarti orang nomor 2 di dapur ya? Ya. Susep di itu, cuman saya kuatnya di bagian Western food. Oh, Western food. Okay. Nah, seperti itu. Di mana kamu bekerja, kamu cintain pekerjaan itu. Masya. Seperti itu. Anak orangnya kalau semua sih anak serap ilmunya sih. Insyaallah ya. Cuman paling pertama berkesan itu ya rahimallah ibunda hamba memang. Sebetulnya kalau kita sebagai pencinta kuliner ataupun di bidang kuliner itu kita profesional, masa ya dengan hati seperti itu. Jadi ada masalah apapun, mau ada masalah bertengkar sama ini teman atau gimana, jangan dibawa-bawa gitu. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Kembali lagi di Roti cun kali. ruang obrolan tentang inspirasi ya. Dan alhamdulillah kita nih kembali di apa ya? Roti episode keberapa kesekian? Sekian yang sudah kita lewati dari sekian-sekian episode yang sudah ada. Iya. Dan seperti biasa di podcast Roti MAM kita insyaallah berusaha untuk menghadirkan sosok-sosok yang mudah-mudahan bisa menginspirasi kita, tentunya dalam kebaikan. Insyaallah. Dan alhamdulillah di episode lalu kita sudah menghadirkan Abaf Gang. Itu bukan geng motor, ya. Tapi itu sekumpulan anak muda yang masing-masing memiliki teman kecil. Dan memiliki teman kecil dan akhirnya mereka temenan setelah besar. Nah, okay. Akhirnya menjadi entrepreneur. Menjadi pengusaha burger dan burger yang dagingnya asli gitu. Betul, dan dengan mereka akan mulai sebuah usaha yang baru yang nanti insyaallah bakal booming juga kayaknya. Episode itu sangat menginspirasi. Menginspirasi. Jadi kalau mau disaksikan bisa di episode sebelumnya. Dan alhamdulillah di episode kali ini kita sudah menghadirkan di studio kita, di podcast kita ada siapa Bang Jiang? Ada Chef Tio. Wow, seorang chef. Bakalan ada demo masak. Woi, kayaknya udah bawa tadi enggak? Ini bukan dari Chef Tio. Bukan. Oh, bukan. Oh iya. Itu dari UMKM kita. Oke, jadi Chef Tio, kalau kita kemarin kan ngadain yang kesini trainer udah, coach udah. Pengusaha makanan sudah, usaha travel umroh udah. Travel umroh belum lah. Sebelah ini. Oh ya amin ya Allah, ini udah ada paketnya slow. Nanti kita iklankan ya paketnya murah loh. Ada 2 kemarin. Iya. Kemudian ada tukang pakaian udah, maksudnya penjual pakaian sudah. Kali ini pelaku dari usaha kuliner yaitu seorang chef. Wah. Jangan perkulineran di Kota Medan ini di balik layarnya adalah orang-orang yang di balik layar. Ya, dan ini kita sudah ada Chef Tio. Chef Tio ini adalah mantan seorang chef hotel bintang 5 ya. Mantan atau masih? Mantan ya. Salah satu hotel bintang 5 yang mantan Chef Tio ada di hotel bintang 5. Woi. Aduh, enggak tolong diperjelas. Siapa namanya? Oke, jadi chef di salah satu hotel bintang 5 di Medan ya. Di Medan, dan kita udah sama-sama tahu tapi nggak perlu kita sebut ya. Pokoknya hotel bintang 5 di tengah kota. Tengah kota, tinggi tempatnya. Udah lah ya. Bisa tinggi ya? Bisa tinggi. Dan enak tidur di ballroom-nya. Oh, siap. Udah pernah kita tidur di situ. Oke. Tapi chef memang hobi masak atau ikut sekolah dulu atau tidak aja? Kalau misalnya ya Bang, kalau hobi masak dulu sih nggak ada hobi masak dulu nggak ada, cuman memang kalau dilihat dari kisah sebetulnya panjang lah kan. Gak apa-apa, kita ada waktu kok singkat. Jadi kalau misalnya hobi dulu nggak ada hobi masak, cuman terinspirasi dulu orang tua bilang kan tamat sekolah lu mau kemana kan gitu, tamat SMP lah kan gitu, tamat SMP lu kemana, dikasih gambaran lah sama orang tua. Kalau STM tuh macam abangmu tuh di bengkel, jorok-jorok lah seperti itu bengkel kan gitu. Baru kalau lu SMA tuh macam abangmu tuh di Mas Wali sama Mas Eko kan. Dia SMA sekarang masih kesana kemari lah, main-main sulap, main-main apa lah dulu waktu ke Jakarta, sekolah ke Jakarta kan. Nah jadi kalau mau SMK tuh macam abangmu satu lagi, si Joko lah abang saya dulu, dia di SMK di Kota Medan. Nah, jadi gambaran saya melihat 3 sosok abang saya ini, saya berpikir gitu. Yang
sosok abang yang STM kotor, yang ini pengangguran sana kemari, yang SMK ini dia waktu sekolah sudah menghasilkan uang. Nah, pada waktu dahulu kan Bang, dia di SMK ini kan ada casual dikirim ke hotel, casual kirim di hotel. Jadi daripada waktu dia sekolah dapat uang, saya tertarik. Dulu kan namanya Bang masih muda kan, bawaannya kan mikirnya material aja kan gitu kan. Dapat duit nih sekolah nih, enak kan gitu. Jadi coba, ya udahlah, saya ikut yang macam Bang Joko lah kan gitu, seperti itu. Ya. Iklan saya biasa. Masuk. Salah masuk Bang. Silakan. Ini sponsor yang nggak mau ketinggalan. Masya Allah. Menu favorit nih. Menu favorit. Dan antum yang setting kayaknya ini. Oh iya, Basnul juga yang setting chef ya? Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah. Ini chef Tio ya? Ya. Chef, jadi akhirnya pilihlah yang SMK. Itu kok keuntungan jadi anak paling kecil kayaknya, Chef? Memang anak paling kecil? Enggak, satu lagi. Oh, ada yang paling kecil. Tapi ada saudara beberapa orang di atas gitu ya. Berapa orang, Chef? 7 bersaudara, saya anak 6. Oh, berarti anak paling tua ya? Iya. Dari adiknya. Dari adiknya? Iyalah. Iya kan? Ya memang suka-suka hati abang aja. Dengan demikian, iya kan betul. Kita melanjutkan podcast kita. Chef, mau nanya, ini kan sebelum kita ngobrolin soal hotel ini. Berarti bukan hobi tadi ya intinya. Bukan hobi pertama. Enggak, soalnya aneh juga. Dulu kan kalau ngisi-ngisi biodata tadi kan hobi, pernah kan dulu. Iya. Hobi gitu, berenang. Main layangan, abang apa dulu? Kan nggak pernah orang ngisi laki-laki hobi masak. Ngisi dia kayaknya jarang lah. Kalau hobi jalan-jalan ini yang buat pertanyaan siapa? Untung udah pulang. Kalau aku pasti nggak dipakai lagi. Jalan-jalan hobi dulu. Hobi jalan-jalan. Chef, tapi mau nanya, chef ini apa? Chef apa? Kan chef itu setahu Ana ya. Ada eksekutif chef, ada sous chef, ada pastry chef, ada banyak lah kan. Kalau chef sendiri mendalami yang mana? Saya dulu waktu terakhir memang jabatan saya sous chef. Sous chef, berarti orang nomor 2 di dapur ya? Sous chef di itu, cuman saya kuatnya di bagian western food. Oh, western food. Oke. Nah, seperti itu. Jadi itu dipelajari akhirnya dari SMK itu ya? Sebetulnya Bang Jiang, Bang Husnul, kalau di SMK itu, cuman kan apa dia Bang ya? Bisa. Iya, SMK kan SMK gitu. bisa, benar-benar. Tagline-nya. Istilahnya kan memang kalau praktiknya itu menggoreng kan seperti itu kan Bang. Cuman memang pada waktu di SMK kemarin mencintai dapurnya itulah kan Bang. Saya waktu di SMK itu pun saya belum mencintain Bang gitu Bang. Belum, memang karena kan memang ikut-ikut abang kemarin kan. Pada waktu mencintain, pada waktu saya tamat sekolah SMK, saya ditawarin jadi tukang cuci piring. Steward ya. Steward. Nah, dari tahun cuci piring, jalaninlah saya setahun. Setahun jadi steward, memang berpikir di hati kan. Steward sekolah tinggi-tinggi tukang cuci piring rupanya. Malu juga kan seperti itu. Rupanya berpikir ada teman satu, dia teman dekat lah kasih masukan. Di mana kamu bekerja, kamu cintain pekerjaan itu. Seperti itu. Jadi saya berpikir cintain pekerjaan itu, rupanya setelah saya cintain pekerjaan steward itu, banyak ilmu yang didapatkan di steward itu, Bang. Nah, jadi pandangan orang cuci piring sebelah mata, padahal tidak. Di situ kita tahu jenis-jenis piring, dinner plate, pasta plate, kan gitu, soup plate, kan seperti itu, kan dinner, fork, semuanya lah jenis-jenis bahasa-bahasa hospitality lah seperti itu kan. Nah, jadi setelah saya dalamin itu, rupanya banyak ilmunya, perbandingan chemical, pembersih. Inginnya harus kamu pakai ini, bersihkan karat pakai ini, kan seperti itu. Jadi banyak ilmu. Semua ada ilmunya. Gitu. Semenjak saya dalamin steward itu, senior saya lihat ini, anak ini giat seperti itu kan. Rupanya lama kelamaan dari steward setahun jalan 2 tahun, saya dinaikkan pangkat jadi helper. Oh, jadi helper. Jadi dia bertahap dia kesana kesini, sana kemari bantu, ambil piring, ambil potong semua. Pembantu saya. Iya, kata kasarnya pembantu, helper. Cuma kalau di hotel kan dia lebih bagus. Namanya keren. Jadi pada saat lamaran gitu. Enak. Pernah jadi apa? Jadi helper. Padahal kalau dibilang tadi steward apa itu tukang cuci piring gitu. Tapi kalau bahasa hotelnya atau bahasa restonya jadi bermartabat ya. Tapi di situ memang ada ilmu ya. Ada ilmu. Jadi setiap memang apa itu Bang ya, strukturnya itu memang dia setiap bagian itu memang udah ada job desk-nya masing-masing dan ilmunya itu masing-masing Bang. Jadi makanya anak dari steward itu 2 tahun jadi steward, masuk lagi ke helper, satu-satu saya naikin tingkat tuh Bang. Steward, cook helper, baru masuk ke komi 2 cook ya. Cook baru senior cook, baru masuk ke demi chef, baru masuk ke CDV, baru masuk ke
sous-chef, junior sous-chef dulu, baru masuk ke sous-chef, CDC. Berarti ada 6 episode kayaknya Chef Tio. Iya, Kan panjang ternyata perjalanan mau jadi chefnya. Jadi 2 menit. Oh, 2 menit. siap. Tapi yang bisa kita ambil pelajaran dari sini adalah buat teman-teman di luar sana yang mungkin sedang usaha, ya memang harus disukui dan nikmati prosesnya. Iya, benar, karena benar, Bang. kayak Ana pernah bilang juga sama yang hadir di sini, Tato ngomong sendiri. Abang kan suka ngomong. Iya, iya. teman-teman. Jadi- tapi berfaedah. Jadi maksudnya jangan pernah bilang enggak atau enggak bisa ya chef ya. Iya, benar. Buktinya kalau kayak tadi chef bilang kan cuci piring, maksudnya secara strata Gengsi ya Chef Iya. ya. Gengsi, benar. Kurang kali Tanpa kayaknya. ada- Tamatan SMK kan betul, seperti itu. tanpa ada maksud mendiskreditkan tukang cuci piring di luar Iya, sana, benar. tapi maksudnya dari seorang tukang cuci piring pun kita bisa ngambil ilmu kayak tadi masalah chemical ngilangin lemak apa, ngilangin kemudian karat apa. supaya wangi dia ini Bisa diterapkan ngilangkan lemak itu ke badan. enggak maksudnya. Ngomongin apa sih? Oke, Masya Allah ya Bang. Lebih bagus Maksudnya- gibahnya di belakang aja. Nggak Biar Anda boleh. dapat. Gibah nggak Oh, boleh. nggak boleh. Iya, astagfirullah. Tapi Masya Allah Bang, jadi memang harus Ya. disyukuri, Ya. dinikmati, Dinikmati, di jalan. dinikmati. Kalau dikomentari itu urusan orang ya. Iya, iya. Orang biasa yang komentar Iya. ya. Karena dari situ buktinya akhirnya Chef Tio perjalanannya itu akhirnya berapa tahun Chef sampai akhirnya masuk ke sous chef? Ke sous-chef ya. Berapa tahun perjalanan? Itu sekitar 6-7 tahun. Di atas helper tadi apa Chef? cook. Cook. Ya. Cook Itu helper pun dulu. cook dia dibagi 2, Bang. Iya, cook helper. Cook 1 sama cook 2. Oh, Iya. cook 1, cook 2. Iya. Kayak TKA, TKB Iya, gitu. komis 1 lah seperti Terus baru ke ke sous chef, demi chef. Habis cook ke demi chef. demi chef. Nah, Demi habis chef itu apa? demi chef itu dia istilahnya kan demi setengah lah macam saus-saus Untuk itu. ganis saja ya, untuk ganis, demi plating. demi chef dia itu istilahnya orang yang udah setengah chef dia, Bang. Jadi Oh, pembantunya itu dia udah bisa masak, preparean juga dan bisa udah mengawasin seperti itulah. Oke, jadi udah lebih orang lapangannya lah Ya, seniornya udah bisa megang produk istilahnya. Ya, kalau seperti sous chef kan lebih ke pengganti eksekutif chef itu. kalau nggak ada Chef, ya. pengganti dia lah pekerjaan beliau. Insya Allah. Jadi 6 tahun. 6 tahun perjalanan dari tukang cuci piring. Iya. piring. Tapi dari 6 tahun itu kan banyak pengalaman yang bisa didapat dan nanti kita bakal korek nih apa saja yang sudah didapat. Gitu Setelah sholat isya. Oh, Belum, enggak. belum. Silakan. Kenapa sholat isya? Maaf. Main sholat aja. Enggak akan kirain apa bridgingnya mau ke situ Belum, tadi. belum. Rupanya Tapi- lihat jam masih lama. Tapi chef, ini kan tahun berapa itu chef masuk di dapur sendiri tahun berapa akhirnya sudah mulai masak? Tahun berapa ya? Kan 6 tahun nih. Masuk tahun. awal tahun berapa yang jadi Steward itu ya? tadi tahun 2011, 2000. oke. Berapa lupa? Ya pokoknya Lupa. sekitar 2000-an 2011-an lah gitu. akhirnya 2017 lah sudah mulai jadi sous chef ya kurang lebih lah kalau 6 tahun 2017 ya ya. kita anggaplah 2017 begitu ya. Nah 2017. Di SMK memang nggak ada pelajaran-pelajaran tentang apa tadi? Tata boga lah Steward. Apa steward? Bang? Kalau Steward. dia di SMK, Steward, Bang, helper gitu-gitu nggak ada. tata boga bagiannya bukan dia chef. tata boga. Iya. Dia kalau untuk struktur nggak pala di apain kali, Bang? Nggak pala di dalam Nggak dirinci. kali. Dia cuma di Dia bagian- cuman boga satu, contoh bagian pastry. ada hotel juga. Perhotelan kan dia bagian perhotelan Ya, banyak. ya. Kita di tata boga, dia boga satu bagian pastry, boga dua di bagian main kitchen yang masak-masak gitu. Oh, Jadi nggak ada memang spesialisnya itu nggak ada. dari basic-basic itu yang berkaitan dengan memasak-masak nggak ada ya. Masak-masak. Ya. Terus ini kan 2017 sudah mulai masak dan itu 2017 kan sudah mulai sering ada kompetisi-kompetisi di Master Medan. Chef Oh, ataupun seperti kompetisi chef cooking class. Nah, Chef nah. pernah ikutan kompetisi itu atau enggak? Alhamdulillah, Bang, kalau kompetisi, Ana istilahnya udah sering menjuarai kompetisi di Medan ya. Kompetisi di Medan, alhamdulillah kemarin memang Ana lolos di season 5 lah, Master Chef season 5. Nah, 20 besar dari Medan, Ana lolos. Jadi Ana pun ditanding lagi di Jakarta? di hotel Santika. di hotel Garuda. Oke udah. Di Garuda tanding lagi 20 orang itu. Ya di situ ya qadarullah ya belum lolos, belum rezeki. Memang kemarin dari Medan gak ada yang lolos kemarin. Oke. Nah, chef pengen tahu apa manfaatnya seorang chef kan udah masak, udah kerja. Buat apa lagi ikut kompetisi-kompetisi? Apa lagi yang harus dibuktikan gitu loh. Dari sebuah kompetisi yang kalau bisa dibilang hadiahnya juga ya so-so lah, dibilang Iya, besar bener, juga Bang. enggak, dibilang kecil juga enggak. Apa yang harus
kenapa harus ikut gitu? Karena apa harus ikut, dia gini Bang Jiang, Bang Husnul. Kompetisi itu kan kita hobi gitu kan. Hobi. Jadi ingin mengapresiasikan isi kepala gitu. Hasil karya kita itu seperti ini gitu. Jadi sebenarnya kalau anak pribadi, kalau untuk lomba anak nggak mikirin juaranya sebenarnya gitu. Untuk kesenangan hati dan berjumpa sama teman, bersosialisasi lah sama teman-teman kuliner ya. Insan kuliner di Kota Medan ini menambah wawasan ataupun menambah saudara, seperti itu sih Bang. Cuman memang kemarin ada alhamdulillah juga anak pernah ikut di Jakarta kemarin, mungkin dari produk nugget ya. Kemarin ada family Cooking keluarga, okay. ada yang memasak. Saya perwakilan dari Sumatera Utara untuk berlaga di 36 kota di Jakarta. Alhamdulillah Sumatera Utara juara 1 Bang. Alhamdulillah kemarin tuh ya. Jurinya Chef Marinka, Brian sama Stebi kemarin tuh. Alhamdulillah lah. Chef, boleh Jadi nanya? lebih ke membangun ukhuwah, bonding, ya, Chef, relasi ya. Dari steward, 6. berapa peningkatan gajinya steward ini? Minimal aja, angka rata-rata lah. Pengen tahu aja. Soal steward berapa sih digaji kalau di hotel tuh rata-rata? Kalau dulu Ana Bang, stewardnya nggak di hotel, Ana di kafe. Di kafe itu berapa? Itu dulu Ana dapat 700.000. Oke, kemudian naik ke Per hari. maaf. Karena ikut piring dua truk juga jadilah kalau 700.000 per hari. 700.000 per bulan. Steward baru masuk ke helper. Helper berapa? Naik dia 1-1. Masya Allah. Terus? Naik ke cook ya. Cook 1-4 kemarin tuh 1-4. Okay, masuk ke cook, baru masuk ke demi chef kemarin tuh demi chef ya. Berapa? 1-8. Oke, terus akhirnya masuk ke CDP 2-3. Terus akhirnya di sous-chef kemarin di Aston tuh kemarin tuh. Aston kan dia ada basic salary, kalau dia tingkatan gini dia Bang Jiang sama Bang Husnul, dia ada negosiasi Bang. Karena kita ada skill. Rata-rata aja, nggak usah jumlah. Kemungkinan mungkin di angka sekian sampai sekian Bang. Beda banyak sertifikat mungkin. Kalau di kemarin susep di hotel itu di angka 5 sampai 6. Masya Allah. Jadi Ana cuma mau ngambil, lihat tuh perjalanannya lompatnya sikit-sikit aja sebetulnya. Tapi kan setelah akhirnya mentok di susep ya, akhirnya pengembangannya bisa lebih luas. Yang sekarang sudah chef lakukan kan bukan cuma jadi chef di hotel itu aja, tapi bisa pengembangan yang lain juga yang kita bahas. Jadi ini bisa kita ambil faedah bahwasanya ningkatnya cuma gopek-gopek kalau nggak salah ya. 6, rata-rata seperti itu. 700 ke 1,1, 1,6. Iya 1,3 baru masuk semua 1,8. Tapi itu kan mungkin masih sendiri Chef, si jomblo. Iya, tapi maksudnya kan itulah perjalanan. Nggak jujur aja saya, terasa juga kan. Gak. Tapi Masya Allah maksudnya ya memang perjuangan itu. Tapi 2011 Ana harus sikapnya agak berbeda biar ngasih pandangan yang lain sama Bang Jiang. Tapi 2011 700 itu sedikit loh udah. Maksudnya kan biaya lumayan besar. Sedikit lah. Oh sedikit gitu. Tapi untuk anak single mungkin oke lah ya. Tapi itulah. Apalagi kelakuan agak terikat dulu itu. Tapi itulah ya perjalanan itu. Kalau ke Bang Jiang diterapkan 700 kan nangis-nangis gitu. Ya Masya Allah ya. Jadi itulah peningkatan. Jadi buat kawan-kawan di luar sana, nikmatin aja prosesnya, syukurin. Karena Allah akan tambah. Kayak tadi kan ya sepertinya Bang Tio kan juga bersyukur akhirnya ditambah Allah Subhanahu wa taala. Bang, Ana mau nanya nih. Ana kan dulu sering event-event di hotel. Kami kalau dulu event itu selalu yang kami selalu sebut kalau sama kawan-kawan, ada masita nggak? Kami bilang gitu. Ada masita? Makanan sisa tamu. Kalau kami event gitu. Jadi kalau kami kan Chinese set menu gitu kan. Dulu taunya Rosita. Iya, apa itu? Roti sisa tamu. Kalau event di hotel itu selalu ngomongin masita. Nah, tapi kadang kan dulu kalau kami event, kami nggak begitu kritis dengan halal dan haramnya. Sampai pernah akhirnya kami mendengar salah satu kasus, ada hotel yang ternyata image-nya itu halal, tapi ternyata halal yang di quote unquote itu cuma tidak memakai dagingan binatang yang diharamkan, babi ataupun binatang yang diharamkan lain. Tapi ternyata mereka menggunakan angcu, hamar, wine, bahkan ada yang bir segala macam. Nah, ini benar nggak Chef? Atau untuk hotel di Medan, kita nggak nyebutin merek ya, tapi maksudnya kalau untuk hotel rata-rata kalau di Medan lah misalnya yang chef tahu itu memang sudah aman dari barang-barang yang haram, atau ternyata masih ada juga yang menggunakan tanpa menyebut merek ya chef ya. Ini coba pengetahuannya, masih ada nggak yang menggunakan angciu, wine? Karena setahu Ana
Kalau Western terutama untuk nge-grill steaknya saja, pakai red wine itu memang nambah rasa manisnya dan lainnya kan. Aromanya juga. Itu gimana, Chef? Kalau pandangan Ana Bang, ya rata-rata memang di hotel ini masih. Cuman itulah salah satu memang Ana kenapa keluar dari hotel memang itulah ya Bang ya, menghindari barang yang haram. Memang dia Bang kalau di hotel tuh memang harus dikhususkan pakai apa itu gitu. Zatnya itu gitu. Memang istilahnya untuk menambah cita rasa dia supaya memang bagus seperti itu. Cuma memang rata-rata orang kan beranggapannya yang haram itu istilahnya yang binatang-binatang seperti itu. Padahal yang kecil-kecilnya itu banyak sebenarnya. Termasuk mirin segala macam. Karena kan apalagi kalau sampai seorang chefnya sudah memakai aksi flambe api itu berarti kan sudah pakai wine tetap puas segala macam kan gitu kan chef. Walaupun pakai margarin aja sebetulnya bisa tapi pakai air bisa. Tapi maksudnya kan rata-rata kan ngambil aromanya memang kita di flambe seperti itu, pakai red wine kan, ngambil sticknya seperti itu. Ini agak geli juga ya. Berarti chef kalau Anda ngambil paket sarapan di hotel, agak diragukan kehalalannya atau masih aman? Kalau breakfast kalau breakfast kan kita bisa pilih Bang. Iya, tapi kan apakah misalnya kan breakfast itu kan kalau Anda nyebutnya apa memang ada breakfast pakai flambe? Enggak. Breakfast of champion itu Nul. Kalau Anda bilangnya breakfast of champion kalau yang Western punya, dia itu ada roti, ada sosis, ada omelet. Kalau yang barang-barang yang di displaykan di hotel itu nggak ada yang menggunakan itu. Kalau misalnya yang untuk breakfast itu insya Allah nggak ada tuh Bang. Aman ya? Aman, insya Allah aman. Kalau misalnya dia tuh makan makanan tertentu lah ya kan. Oke, berarti ini itu lebih ke fine diningnya lah yang kena ini ya. Makan malam yang makan berdua di restoran yang kita pesan khusus set menu ya, seperti set menu. Itu agak dikhawatirkan ya. Lebih bagus dijauhi gitu ya. Ya seperti itulah Bang. Bagaimana? Ya seperti izin juga lah sama insan-insan kuliner di Medan kan seperti itulah. Tidak ada cek aja makanan Medan. Tapi memang betul menambah rasa chef kalau untuk itu. Untuk pribadi memang dia ada chef pernah buat? Pernah buat. Dan itu ada ilmunya untuk menambah rasa tadi. Menambah rasa memang dikhususkan pakai itu seperti itu dia. Rasanya ada yang sengak-sengaknya itu pun ada seperti itu kan. Apalagi kalau misalnya di cake ya pakai ram kalua. Pakai ram kalua itu kan. Itu kalau di cake kan Bang terasanya itu dia seperti segar seperti. Dia pakai kalua Bang. Kalua juga ada di cake. Nah seperti itu loh. Ada agak seram juga beli kue di hotel berarti. Berarti agak mending beli kue yang di tempat-tempat yang kita udah tahu aja lah ya. Iya istilahnya nggak semua juga lah. Nggak semua ya. Tapi ini maksudnya kita ngomongin ada oknum hotel ya. Kita nggak bilang semua hotel di Medan ya. Maksudnya ada juga oknum yang mungkin di hotel yang kurang paham mengenai pengetahuan itu. Gitu cuma memang rata-rata kalau cake itu kan dikhususkan dia Bang untuk yang pakai ram ini. Kadang pun kalau di hotel itu udah ada dikasih tahu juga ini ada ramnya seperti itu. Ya, ada juga yang penjual seperti itulah. Memang udah memang hotel ini udah profesional ya kan. Istilahnya dikasih tahu dulu sebelum apa kan seperti itu. Ya, Masya Allah. Jadi tapi mungkin kalau untuk yang di hotel Medan mungkin bisa dibilang lebih aman. Tapi kalau untuk yang fine dining mending ditanya lagi sama dulu chefnya. Kalau tanya sama chefnya. Lebih aman gitu ya Bang ya. Biar nggak khawatir kita kan nggak masalah. Iya. Lebih baik contoh kan mau dinner berdua kan sama istri kan. Bagusnya tanya dulu mau set menu nih kan Western. Western sausnya pakai apa nih? Pakai red wine kan kita pengetahuannya kan. Iya, karena kan hampir rata-rata hotel biasanya kan kadang ngadain Western Festa tiap hari Rabu jam sekian dengan bayar sekian. Barbecue. Nah, itu mending ditanya betul-betul ya chef ya. Kita pun bisa request sama chefnya kalau seandainya ada memakai barang itu dan kita tahu, request chef bisa nggak pakai ini seperti itu. Jadi sebetulnya pengetahuan kita juga harus ditambah nih. Kalau pengetahuan chef, pokoknya dia kan berdasarkan textbooks ya. Ngebuat steak, pokoknya pakai red wine segala macam. Nah, sekarang kita tambah pengetahuan kita. Ternyata kita juga bisa ngomong sama chefnya. Chef, nggak mau ya pakai wine. Pakai apa? Pakainya when. Pakai kapan? Pakainya kapan? Ya gitu berarti bisa ya Masya Allah. Soal makan asik terburu-buru aja mungkin karena udah lapar. Sebenarnya kalau mau tenang sedikit, insya Allah ada solusi. Baik, chef. Akhirnya tadi kan udah kesebut juga berhenti sebagai chef hotel itu kenapa? Boleh ceritakan lebih dalam lagi? Kalau tadi kan sekilas karena yang tadi, tapi mungkin ada sebab utama lainnya. Sebab utamanya memang Bang berhenti dari hotel itu, pribadi ya meskipun banyak gunjingan ya sama teman-temannya, saya minta maaf dulu ya. Yang saya pun dibilang juga
jangan ikutin sitio sesat seperti itu. Banyak juga. Memang saya ke religi lah Bang. Saya ingin memperbaiki diri. Karena di hotel itu sholatnya itu terganggu. Antum sesat memang. Loh, kok tahu? Loh, kayak gimana? Memang kemarin Ana pribadi jujur mau memperbaiki diri lah. Ana mau sholatnya kemarin memang sedihnya itu Bang di hotel itu. Pada waktu ada event gitu, pas azan berkumandang seperti itu. Jadi kan kita ingat kata orang tua juga kan kalau laki-laki itu sholat wajibnya ke masjid seperti itu kan. Jadi dari situlah Ana udah mulai nggak nyaman lagi di hotel Bang seperti itu. Bertahan juga kemarin nggak nyaman itu setahun lagi lah seperti itu. Terakhir Ana putuskan Ana resign dari hotel. Ya istilahnya untuk memperbaiki diri lah Bang. Seperti itu banyak Bang gunjingan lah sok suci lah sok apa seperti itu banyak. Godaannya besar ya. Bang, sebelum kita break Isa, Abang kerja di hotel, tidurnya di hotel juga? Enggak lah. Oh enggak, penasaran kok. Emang ada? Enggak ada nanya, ini pertanyaan pribadi. Penasaran. Karena Abang Ana kan iya, tapi juga penasaran apa benar. Abang Ana kan kerja di hotel, tapi di Sofitel Bangkok. Sofitel Bangkok. Dia tidurnya di hotel. Mungkin fasilitas Bang ya. Oh iya, dikasih fasilitas. Tapi kalau soal susef enggak? Kalau susep kalau di Medan kan masih lokal kan masih apa deh Bang. Cuman kalau misalnya susep kita merantau di luar mungkin dikasih fasilitas mungkin Bang. Seperti itu. Iya. Oke. Guru chef yang di SMK siapa namanya ingat? Banyak guru-guru SMK berapa Bang tadi? SMK 8. SMK 8 yang di dekat di Tionia. Dr. Mansur. Dr. Mansur. Oh, udah pindah. Dekat Masjid Al Muayyidin. Kok udah pindah memang sih? Iya, kita juga belum makasih. Oh iya, kita juga makasih buat Yayasan Lajnah Dakwah Medan juga media-media yang dibawahi oleh Lajnah Dakwah yaitu Asia TV, Medan Mengaji, sesuai-sunnah.com dan juga Solidaritas Ambil Bagian. Dan sama C dan juga Cungkari. Basno Kopi tentunya. Berarti SMK 8 itu yang di Dr. Mansur. Dr. Mansur. Bukan yang di dekat SMA 1 ya? Itu SMK 10. Oh. Itu SMK 10. Karena yang pernah visit ke SMK 10. SMK 8 yang topnya di 8 lah kemarin. Oke. Chef, kita cut dulu ya. Nanti kita sambung setelah sholat isya. Insyaallah. Oke, balik lagi ya. Alhamdulillah tadi kita break sebentar untuk sholat ya. Alhamdulillah. Tadi pertanyaannya sampai chef dapat kamar di hotel nggak? Rupanya nggak ya? Nggak semua. Ada semua. Kecuali yang dari luar kota ya. Nah. Gitu ya. Oke. Chef, pertanyaan berikutnya nih. Chef, mungkin dari Husnul. Silakan Nul. Kok dari Husnul? Suka kali bagi-bagi. Siapa ada mau minum tadi? Iya. Saya udah punya istri, punya anak. Alhamdulillah sudah Bang Husnul. Iya. Satu. Alhamdulillah 2 Bang. Istrinya 2? 1. Dulu mau menikah. Anaknya 2. Oh, anaknya 2. Oh. Tadi Ana nanya 1. Jangan ada penggiringan opini. Ya enggak loh. Kak, tengok nih Kak, Bang Jian enggak? Nanya slow. Di menikah pada saat di susef atau di steward atau Menikah di waktu CDP kemarin. CDP alhamdulillah. Lapangan tadi ya. Chef, kalau ini kan kayak tadi kita sudah tahu nih kenapa berhenti sebagai chef. Tapi pengen tahu chef, suka dan duka pasti kan ada. Kayak misalnya nih, kalau kita kerja di hotel bagian cleaning service. Sukanya kadang di tempat tidur ada duit 50.000 dikasih sama konsumen untuk memperbaiki tempat tidurnya. Tapi dukanya mungkin banyak berserakan gel-gel di mana-mana misalnya gitu kan. Nah, kalau chef sendiri gimana chef? Kalau suka dan gel tadi maksudnya gel rambut. Kadang orang dia buru-buru pagi habis mandi pakai gel tumpah gelnya. Jadi kan si orang ini cleaning service yang betulin. Baik. Gitu loh. Ini tadi Ana soalnya mikirnya chef kok jadi gel. Enggak, maksudnya Ana memperbandingkan kalau ke divisi lain. Divisi lain kan ada suka duka. Siap. Nah, kalau chef sendiri apa suka dukanya chef? Kalau suka duka di kitchen itu sebetulnya banyak lah Bang, banyak ya. Cuman yang paling di hotel itu suka dukanya itu yang paling berkesan lah ya. Ketika ada racebox ya, pesanan nasi kotak sekitar 4.000 packs. Nah, jadi di situ kami untuk kapan dibuat maksudnya? Dibuatnya itulah suka ada Bang. Di situ kami nanti datang jam 3 pagi gitu. Dibagi bagian divisi, nanti bagian buffet kok masak ini gitu. Selepas itu nanti kan nasi kotak untuk pagi nih untuk orang wisuda seperti itu kan. Jadi semuanya itu bagian-bagian sibuk, buru-buru gitu. Nah gitulah Bang, istilahnya yang suka dukanya seperti itulah. Tapi chef benar gak sih chef? Jadi tapi chef gampang lah ya. Udah sudah 3 malam terakhir itu. Masya Allah, tuh doa aja tuh Mas. Chef, kan Ana kan juga termasuk suka Ana nggak pandai masak, tapi Ana suka ngelihat
chef-chef luar masak segala macam. Tapi kan kalau yang bisa kita lihat nih, misalnya kayak salah satu acara chef misalnya gitu kan. Semangat sekali. Bukan, jadi kalau orang dapur ini kan biasanya mulutnya juga nauzubillah min zalik, kadang kalau di dapur ini kan kata kotor kasar itu keluar. Chef sempat ngalami juga gitu. Sempat bang. Jadi yang paling apanya itu mungkin di kafe lah ya. Yang paling urgent sering ras tamu itu di kafe. Kalau di hotel mungkin kan karena udah profesional, kadang perkataannya udah diatur sama HRD, jadi nggak boleh berbicara kotor seperti ini. Ada sanksi-sanksinya. Cuman kalau di kafe bang, ajab kita bang. Apalagi bagian bawah itu steward, helper. Cepat kau ini, lambat kali macam ini ya. Seperti itu lah. Gua kata-kata kotor. Tapi kalau di hotel alhamdulillahnya, kalau yang hotel sudah profesional ya, sudah ada rules dari HRD, bahwasanya tidak boleh ada menjurus perkataan seksual, ras segala macam gitu ya. Benar banget. Tapi kalau hotel-hotel yang lain biasanya kemungkinan besar ada yang belum profesional. Kemungkinan. Karena kalau Anda lihat di acara-acara itu kan seorang chef itu berapa lama lagi? 3 menit chef. Cepat sikit ini tamu gitu-gitu kan, gitu-gitu. Kalau misalnya dia itu mungkin dari karakter chefnya juga bang ya. Memang ada juga di hotel berbintang pun kalau emang karakter chefnya yang memang arogan juga, itu bisa juga marah-marar dia. Karena dia nggak something gitu ya. Oh, lebih ke oknum berarti. Nggak pernah ada mungkin kafe atau hotel atau restoran yang SOP-kan atau memprosedurkan seperti itu, nggak mungkin. Nggak ada bang, memang udah memang karakternya. Cuman memang gimana bang ya? Di kitchen tuh kalau gak ada yang pressure gitu-gitu nggak asik sih memang. Flat kalau misalnya flat cepet ya. Iya, kita juga nggak tahu dia ngerjain apa dan berapa lama lagi kan gitu. Berarti saya pernah jadi pelaku. Pernah lah bang. Iya, karena komunikasi di dapur itu kan penting. Misalnya ada orderan di meja 2. Meja 2 nasi goreng berapa lama lagi, kalau dia maksudnya merasa ada penyesalan gitu sih. Entah ada yang sakit hati, dendam ini sampai kayak minta maaf saya demi dia juga sebenarnya bang. Sebenarnya mau tali kasihnya. Sebenarnya demi dia juga bang dimarahin supaya dia agak cepat kerjanya, pintar, tujuannya itu sih bang. Tapi selama masih pada koridornya, iya benar. Mungkin mempertegas saja berapa lama lagi nih nasi goreng meja 3. Dia harusnya komunikasi kan. 3 menit chef. 3 menit. Tunggu telur 1 menit chef gitu-gitu. Oke, saya tunggu ya kan gitu. Iya, komunikasi kan. Kita harus plating, harus ada cekernya lagi kan, bekas bercakan tangan kita lap semuanya. Yang dimaksud tegas. Bukan harus kasar dan kotor. Bukan. Oke, chef, cerita soal chef. Kalau antum sendiri ada favorit nggak? Kalau nggak ini kok nggak dengar? Ada Suara ruangan. Sudah. Cek. Ya. Agak disenggol nih gitu. Masya Allah. Oke, jadi chef, kalau kalau antum sendiri ada favorit nggak? Kalau Ana, chef yang Ana favorit itu ada Wolfgang Puck, pernah dengar nggak itu? Salah satu master chef Michelin yang ada di sana. Kemudian ada Heston Blumenthal yang memang seorang chef yang memang seorang praktisi kimia chemical juga dalam memasak. Kalau chef sendiri? Idola ini. Idola dalam masak ya. Kita ngomongin masak ya, dunia ya ini. Di luar atau di lokal nih bang? Di lokal boleh, di luar boleh. Ya, yang menginspirasi. Menginspirasi lah dalam praktek. Cuman ya masya Allah memang di lokal ataupun di luar chef-chefnya mantap-mantap bang ya. Cuman memang kalau pada dominannya kalau di luar itu ada, dia memang nggak terkenal sih bang. Cuman dia anak kan suka lomba ya bang, lomba istilah plating. Anak suka di artnya gitu ya. Karena di Chef Mutawasitak, dia Thailand punya dia. Baru kalau memang dari karakternya, mungkin abang pun udah pernah dengar. Kalau karakter ada Chef Gordon Ramsay itu kan karakternya yang strong kan seperti itu kan. Ala Chef Junanya lah gitu ya. Chef Junanya. Cuman kalau yang lokal sendiri ya anak banyak sih bang. Kalau semua chef itu anak orangnya, kalau semua chef anak serap ilmunya sih. Insyaallah ya. Cuman paling pertama berkesan itu ya rahimallahu ibunda hamba, memang istilahnya yang dia ngapain saya ke masak, dan saya belajar masak sebenarnya dari ibunda hamba, karena ibunda hamba itu anak seorang berjualan pecel, anak belajar goreng kacang di situ. Maksudnya ibunya bang? Iya, rahimallahu ibunda. Jadi di situlah dia support untuk kok masuk tuh macam abangmu tuh si Joko. Dia sekolah udah dapat duit tuh. Nah, jadi ke situlah bang. Lagi pun di mana-mana kita masakan ibu pasti nomor 1 kan. Apa gitu. Masakan ibu abang yang paling abang ngerasa
alhamdulillah akhirnya bisa menduplikasi sehingga kalaupun kita kangen bisa masak ini serasa ngebayang ini memang mama kita yang masak. Apa Bang yang udah berhasil Bang duplikasi? Duplikasi itu untuk resep beliau itu sebetulnya banyak Bang. Cuman yang paling berkesan itu memang namanya terijos Bang. Ambil tisu terijos. Cuman yang paling resep. Sedih Ana kan ini cerita ibu. Ana juga ibu Ana udah meninggal. Masya Allah. Cuman memang Bang ibu Ana ini orangnya kemasak ini alhamdulillah jago gitu. Yang paling resep paling orang pun suka itu bumbu pecalnya itu lah Bang. Itu rasa itu Masya Allah itu bumbu pecal. Sampai dikirim ke Malaysia kemarin. Tapi mama zaman dulu memang masaknya Masya Allah ya memang ya. Pakai hati Bang. Mama Ana juga dulu. Bahkan ete Ana sampai sekarang ini kalau kami lebaran buat tape itu dia nggak boleh diganggu kalau lagi 2-2. Diajak sakap dia diam aja Bang. Diam, jangan ganggu karena kalau ganggu berubah nih blank ini. Kan ganggu aja. Memang gitu ya Chef ya. Iya. Ada fokus gitu ya. Memang ibu kalau masak tuh kan kadang diam kan sepenuh hati gitu Bang. Masya Allah. Memang kalau yang Anda lihat di dokumenter yang Anda lihat soal chef ini kan memang masak itu akan terasa kalau kita pakai hati ya Chef ya. Iya benar. Betul. Jadi sebetulnya bukan masalah mana yang disote duluan atau mana yang dimasukin duluan atau entah duluan. Itu memang teknik masaknya memang seperti itu. Iya, tapi hati yang paling penting. Jadi makanya kalau seandainya lagi galau masakannya nggak enak, sebetulnya kalau kita sebagai pencinta kuliner ataupun di bidang kuliner itu kita profesional masak ya dengan hati seperti itu. Jadi ada masalah apapun, mau ada masalah bertengkar sama ini teman atau gimana jangan dibawa-bawa gitu. Oke. Nah, masih berkaitan dengan di posisi-posisi sebelumnya ya dinikmati, disyukuri. Ya maksudnya tadi dicintai lah pekerjaan itu. Tadi kan kita cerita mamanya ibunya chef ini rahimahullah kan pecalnya Masya Allah nih kan. Sekarang dibawa Chef bumbu pecalnya enggak ada. Maaf. Jadi kalau itu kan yang enak. Kalau masakan yang paling aneh yang pernah Chef buat apa? Paling aneh. Nah, ini menu teraneh lah. Menu teraneh Bang. Ini ada 2 sih memang Bang. Bisa pakai durian ya. Sop durian. Sop durian Masya Allah dah. Boleh juga ya. Bisa. Ide juga tuh Bang. Sop durian kambing Bang. Iya, panas atau panas Masya minum Allah. Minum kopi. Iya. Udah aja Chef. Iya. Kalau masakan teraneh Bang ya. Kemarin teraneh itu Ana ikut kompetisi. Disuruh cabut nomor. Ana kan tinggal sekarang kan di Sidikalang ya, di Kabupaten Dairi. Nah jadi kita cabut nomor ini memasak khas dari daerah tersebut. Sidikalang. Jadi Ana dapat di Kabupaten Dairi pas kali. Nah seperti itu. Jadi Ana sharing sama orang Dairi apa sih masakan khas Dairi ini. Jumpalah namanya nasi pelang. Oh nasi pelang ya. Nasi pelang itu masaknya gimana? Masaknya nanti nasinya itu ditumbuk-tumbuk. Baru masaknya makannya beras atau nasi ditumbuk? Nasinya udah jadi Bang. Nasi udah jadi ditumbuk lagi, habis itu dicampur pete, dikasih air gulai ayam kampung. Sama rendang sama telur gulai. Kuahnya aja. Kuahnya itu sama nasi makan. Basah gitu. Baru ada namanya kuah sopnya itu di gelas. Jadi makannya itu udah berkuah, banyak-banyak gitu. Minum kuahnya itu di gelas. Oke. Jadi tapi tangan kanan minumnya Chef ya. Tangan kanan. Tadi karena lagi mempraktekkan aja ya. Biar gak di komen nanti. Akhirnya kok tangan kiri kan. Biar aja biar engagement bagus. Gimana? Jadi gitu kebetulan Anda kalau suka kompetisi Bang, memang chef juri-jurinya itu yang dari luar. Kemarin tuh alhamdulillah jurinya itu Chef Chandra sama Presiden ICA ya Chef Henry Blom. Sama chef ketua IC kita di Medan Chef Hasan Basri. Apa IC itu? Ikatan Chef Indonesia. Ikatan Chef Indonesia. Oh ICA Indonesian Chef Association. Terus? Jadi Ana masak peleng itu Bang. Ana sesuai dengan resepnya yang Ana minta. Ya alhamdulillah Ana juara 1 Bang. Padahal itu perdana ya, Chef. Itu perdana. Padahal itu menu masa perdana Bang. Ana langsung nanya sama orang lokal ya perdana. Masa dari situ sama harus Ana kemarin tuh namanya kan kita lomba ini harus punya apa ya Bang ya? Ide-ide baru seperti itu. Inovasi kan. lah. Innovation baru. test lah ya. Karena itu kan kalau lomba kan dari nggak dinilai cuma dari rasa aja, platingnya juga dinilai gitu. Jadi ya Ana cari di belusuk-belusukan di hutan Dairi, Ana nemu ini nih Bang pare hutan. Pare hutan tuh kecil. Kalau pare biasa kan yang pahit itu kan besar. Ini pare hutannya kecil. Tesnya sejentik lah. Tesnya apa? Agak pahit juga. Sama pahit juga. Nah jadi itu saya tumis, saya apain. Jadi pun saya kasih tahu sama Chef Henry belum kan. Chef
saya udah pernah jumpa belum sama Parihutan katanya. Parihutan katanya, gimana dia? Dia terkejut gitu. Jadi inovasi baru kan gitu kan. Jadi saya tumis, saya kasih cantik model platingnya semuanya oke lah. Alhamdulillah masuklah ke 6 besar. Kemarin kan dilagakan lagi black box ya. Black box ya udah dilagakan lagi dari nasi pelang itu alhamdulillah lolos ke black box. Dan di black box itu kita nggak tahu bahannya apa yang ada di bawah apa semua. Kita inovasi dari bahannya yang bawa kota. Nyanyi main ya udah berlaga lah. Dan alhamdulillah juara satu. Masya Allah. Itu padahal masak perdana ya. Gimana kalau masaknya isi ulang? Udah. Gimana? Cukup receh candaannya? Boleh ya. Tapi kalau standar saya lah. ini dapat petunjuk dari mana? Masuk hutan, nyari pari hutan. Tadi dapat petunjuk dari mana? Petunjuknya itu loh bang. Kalau kita tukang masak. Enggak, kalau terpilih racun gimana sih? Ya kan juri-jurinya tewas gitu. Ya juga ya. Kan kita nggak tahu. Itu pun pari hutan. Ini kan kita sains bang. Artinya chef kan punya ilmu ya. Iya. Kita pun tanya juga sama orang. Takutnya nanti penonton roti ini nyoba juga masuk main hutan. cabut. Wah, kita cabut jamur racun. Ini pari hutan. Nggatu taunya batu hutan. Batu lumayan tahu keras nggak akan dimakan gitu kan. Iyalah. Oke. Takutnya mushroom yang diambil kan. Bayangin itu ilusi jadi juri. Kalau mushroom enak lah. Oh, enak. Menurut orang itu. Menurut orang siapa? Menurut kok antum tahu itu enak? Mushroom enak. Yang di pizza juga ada mushroomnya. Mata mushroom. Oke. Baik chef. Kalau ini kan cerita chef udah resign. Sudah nggak ada di hotel lagi. Jadi sekarang kegiatannya apa chef? Usaha utamanya? Kegiatannya atau buka kafe atau buka warung atau apa? Alhamdulillah Ana sekarang ngelola kafe di Sidikalang bang, ada 5 restoran. Itu yang kami nanti diundang ya. Insya Allah. Iya. Kafe apa aja boleh sebut? 77 grup, memang dia satu grup bang. Cuman, yang punya satu orang? Satu orang, cuman brandingnya beda dia. Apa aja namanya? Ada rumah nasi goreng. Rumah nasi goreng, berarti spesial dishnya nasi goreng, signature dishnya nasi goreng. Terus? Baru ada ayam bakar Surabaya. Ayam bakar Surabaya itu jelas berarti ayam bakar tentang Bandung ya, ayam bakar Bandung berarti ya. Baru yang ketiga ada Surabaya, ayam bakar Surabaya lah kan Surabaya ya. Yang ketiga chef ya aja lagi. Kedai kopi stick. Kedai kopi stick. Jadi kopinya di atas stick. Enggak, jual kopi sama jual stick. Oh, jual kopi sama stick. Oke, keempat ada bakso lava. Ada bakso lava. Baru yang kelima ada tikungan jajan. Tikungan jajan ini apa, Chef? Tikungan jajan banyak jenis, ada Aceh, ada canai. Sebentar, Chef. Antum kan tadi western. Nah. Kok cuma stick aja yang antum mainkan dari 5 restoran ini? Kayaknya tadi banyak yang tradisional, ada bakso lava, ada makanan Aceh apa tradisional, ada ayam bakar Surabaya. Kenapa nggak antum dalami western food yang antum punya dulu? Sebenarnya bang, gimana bang? Kita udah mendalamin kan western. Cuman kadang kita tukang masak ini pengen sesuatu hal yang baru. Jadi kita belajar juga kan sama orang yang jago di sini. Jadi kita kembangkan gitu. Istilahnya pun kita melihat lah namanya tes kita sampai di mana. Jadi jangan sampai stuck ya, maksudnya buat sahabat roti juga ketika kita punya satu keahlian yang sudah ahli, jangan juga malu untuk mengembangkan diri ya. Kayak chef tadi kan western memang basicnya, tapi ternyata bisa dikembangin ke traditional food ya. Bahkan sampai Indian food ya. Tadi ada jual cane. Ada canai Indian food. Canainya berarti buat sendiri? Canainya buat sendiri. Masya Allah Nul, gitu. Itu Septio udah tahu lah. Iya lah ya. Tinggal kita undang nih. Tinggal kita harus membuktikan. Kalau ini kan cuma cerita-cerita aja. Memang harus dibuktikan, diundang lah. Kita ke sana. Insyaallah. Kalau nggak mana kita tahu. Enggak lah, Septio kan alhamdulillah ada juga jasanya sama Basnul. Masya Allah. Apa itu? Yang ngembangin dapur Basnul di awal-awal. Masya Allah. Kawan-kawan ini Septio. Istilahnya pun bang, ya jujur juga dari Basnul juga lah, anak dapatkan ilmu hijrah juga. Masya Allah. Karena berpikir gini bang, dulu waktu di Basnul, anak kan pertama agak aneh, siap ajan keluar semua bang sholat. Ana bingung, ini siapa yang jaga dapur? Sampai partner Ana bilang, kayak mana jualan ini? Kok ditinggal ini? Gitu. Nah dari situlah Ana berpikir kan, makin kuat lah kan bang, makin kuat. Sholat ya kenapa? Tanda tanya. Rupanya wajib memang laki-laki harus sholat memang. Masya Allah memang bagus. Memang sudah memang sudah pantas lah dia memang. Apa tuh? Apa? Subhanallah. Kita lanjut step. Ya, kan ini kayaknya pemateri kedua kita kan udah datang. Baik, selanjutnya dan sekarang chef akhirnya punya ini, dan apa tantangan terbesar nih kalau di hotel tadi kan mungkin masalah apa yang halal, terus yang haram-haram. Kalau di restoran sendiri ada kesulitan gitu lagi atau ada kesulitan nggak
dalam mengembangkan 5 resto dengan beda genre istilahnya ini? Kalau kesulitan mungkin. Dan gimana cara ngatasinnya? Kalau kesulitan mungkin Bang, setiap apa pasti ada kesulitan. Mungkin di SDM-nya aja lah. Oke. SDM-nya aja. Itu selalu jadi isu utama ya kalau kita punya resto ya SDM ini. SDM-nya pertama. Karena nanti kalau udah pintar dia pindah seperti itu kan. Udah pintar dia cabut. Masih mending chef, Anda baru ngalamin kejadian habis gajian nggak nampak lagi orangnya. Lari malam itu. Curcol. Iya, terpaksa seberangkat kace malam-malam. Kembalilah kamu, jangan di-blok. Tolong ya, itu yang pelakunya itu. Iya. Segera kembali ya. Mau pulang sendiri atau dijemput? Tapi memang itu isu utama selalu SDM ya, Chef ya? SDM memang Bang, kita sulitnya itu. Cuman memang ada, itu membuat kita semakin kita mengerti bagaimana nanti mengatur SDM. Oke. Nah, jadi ada sistemnya itu ya, bukan kita kejam atau gimana, memang harus seperti ini sistemnya. Contoh tanggal 20 ke 20, istilahnya gajiannya tanggal 20 ke 20, kan ada sisa 10 hari itu. Ketika kamu resign baik-baik, gaji kamu ini keluar. Kalau kamu nggak resign baik-baik, ini uniform kamu gak mau ganti sama gaji kamu ini gitu. Oh ya, jadi uniform ya, sewa uniform dikembalikan. Ya kayak kami ini uniformnya nggak balik, tolonglah kembalikan ya. Minimal jauh ya. Minimal kembalikan aja uniform, nggak balik nggak apa-apa lah, uniformnya tolong balikan. Tapi ngatasinnya begitu ya Chef. Ini Ustadz udah di bawah. Oke, siap. Baik, selanjutnya Chef. Kan ini tolong ke bawah dulu Ustadz udah mau selesai. Ustadz di bawah. Oke, Chef. Tadi kan dikasih tahu ada tantangannya. Nah, kalau tadi kan cerita nih, Basnul banyak juga nih dibantu oleh Chef Bismillah ya. Nah, pengen tahu kalau ada kawan-kawan roti nih yang mau buka resto, karena kan usaha kan nggak mesti pandai masak. Kayak Husnul kan buat Basnul juga dia nggak pandai masak. Kan di guidance oleh chef dan di bawah sama teman-teman kan. Nah, kalau ada yang pengen minta bantuan chef nih, boleh tahu nggak besar nggak sih biayanya atau hitungannya seperti apa? Per menu kah atau kontrak sampai settle menunya atau gimana chef? Kalau itu sih Bang, kebetulan memang sampingan saya kan konsultan kan. Nah, itu tergantung dari permintaan owner sebenarnya. Dia mau buat set menunya aja, atau dia mau sekalian layout untuk ininya, tempat duduk, dapur-dapurnya, depannya kan gitu, ataupun dia mau main kontrak seperti itu. Perlu assessment lah pendekatan. Seperti itu. Cuman kalau masalah budget Bang, kalau budget ya gimana ya? Sekarang karena memang kalau untuk fokus ke konsultan kan enggak Bang, karena memang banyak hal yang banyak anak tolak Bang konsultan ini. Ya. Karena anak harus menjauhkan musik Bang ya. Ya. Musik ada kan kafe kan sekarang. Tapi kalau yang sudah senada, yang maksudnya sepaham lah, nggak mau musik, nggak mau istilah tempat sefrekuensi ya, itu gimana? Itu gimana Chef? Bisa. Kalau itu anak sekarang udah sistemnya udah sama kawan udahlah. Masya Allah. Gitu. Jadi buat sahabat-sahabat roti nih yang ada lagi ngelihat kita, bisa nih ngubungin Chef Tio. Nomornya berapa Chef? Boleh? Nanti kita buat di situ ya. Nanti ada di sini. Ting. Nah, gitu ya. Nanti bisa dihubungi Chef. Salam Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ya Ustaz. Sikit lagi Chef Tio, Ustaz bagus. Ustaz bagus. Oke, jadi Chef, jadi kan bisa lah kalau untuk misalnya sahabat roti nih yang lagi mau buat usaha kuliner tapi bingung nggak pandai masak, jangan jadikan itu alasan ya. Karena kita bisa minta bantuan Chef Tio nih. Nanti bisa dibantu insyaallah ta'ala seperti apa sistemnya. Apakah mau disettlekan menunya sampai jadi atau ternyata mau clear, nanti bisa ngobrol lah. Tapi ya tetap lah, beliau kan punya ilmu yang harus minimal kita beli waktu beliau lah untuk ngebantu kita kan gitu ya. Tapi intinya ngobrol gratis ya. Nanti yang penting siapin pulsa atau kuota ya. Nggak ada budgetin lah. Nah, pokoknya sahabat roti sudah saatnya kita menjadi entrepreneur. Ya, pengusaha. Chef Tio terakhir nih ya. Kita mau ini. Kita boleh Chef kasih saran buat teman-teman yang mungkin sahabat roti kita yang lagi ngelihat ini, apakah memang pengen niat jadi chef itu apa yang harus disiapkan? Tapi dengan syarat tidak melanggar syariat. Mungkin Chef bisa ngasih nasihat karena Ana dulu memang cita-cita pengen jadi chef. Ana dulu pengen masuk NHI Bandung. Masya Allah. Tapi nggak masuk, malah Abang Ana yang masuk. Jadi maksudnya ada nggak nih kalau mau jadi chef itu apa yang harus disiapkan dan harus siap menghadapi situasi seperti apa kalau kita menginginkan diri kita menjadi chef. Mungkin bisa ngasih tips buat kawan-kawan atau sahabat roti kita yang lagi nonton ini, Chef. Oke, buat sahabat roti, untuk menjadi seorang chef itu kita nggak ngalang-ngalangin ya Bang ya. Dimana passionnya itu ya harus memang dikembangkan. Cuman kita udah bisa memilih mana yang halal dan mana yang haram kan seperti itu kan Bang ya.
Nah, jadi pun kalau misalnya pribadi Bang ya, kalau contoh nih dari steward kan cita-citanya kan pengen jadi seorang chef kan gitu. Yoi. Jadi chef kan gitu. Chef tuh jadi apa seperti itu. Cuman saran Ana setelah jadi chef nanti ataupun apa, saran jadi pengusaha. Nah, jadi berusaha lah gitu, berdagang apa aja gitu. Jadi disitulah istilah motivasi Anda tuh jadi istilah jadi pengusaha kan gitu. Itulah yang chef dengar ya. Anda dengar gitu. Dan itulah yang chef menjadi sampaikan. motivasi ya. Jadi motivasi kalau mau jadi chef nggak apa-apa, masuk aja, ambil ilmu cara masak, cara potong, cara plating, itu memang cara harus buatnya segala macam. Tapi setelah udah dapat ilmunya, buatlah usaha. Benar. Masya Allah, luar biasa sekali nih. Sangat menginspirasi, Masya Allah. Gimana tadi? Sangat menginspirasi. Oh ya, sangat menginspirasi sekali Chef Tio. Luar biasa nih, tamu-tamu dari Roti ini makin lama makin bervariasi ya, luar biasa. Ya, semoga apa yang Chef sampaikan tadi bisa menginspirasi sahabat-sahabat Roti di rumah ataupun yang sedang menyaksikan ini. Amin. Dan bisa menjadi amal jariah buat antum ya. Amin. Dan juga buat kawan sahabat Roti semua. Jangan lupa kalau mau discuss, telepon aja Chef Tio. Boleh. Siapa tahu nanti bisa mendiskusikannya. Silakan. Apalagi yang udah punya rencana untuk di kuliner-kulineran. Siap. Kan? Husnul pokoknya sudah siap. Stick ya. Ini ya acara Stick ya. Kalau kita mau ngobrolin stick ya. Insyaallah. Baik, sahabat Roti, kami undur diri dan sebelumnya kita ucapkan juga terima kasih kepada Yayasan Lajnah Dakwah Medan dan media-media yang ada di bawahnya. Ya. Rosyad TV, Medan Mengaji, Solidaritas Sambil Bagian sesuai sunnah.com, dan juga Samase tentunya. Samase. Jazakumullah khairan, juga Basnul Coffee, dan tentunya seluruh kru yang bertugas kami juga ucapkan makasih udah bermalam-malam. Ya. Bang Jiang tentunya yang sudah menggawangi sana. Bang, silakan Bang. Siap. Kita tutup Baik, dengan doa kafaratul majelis. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Roti cun kali. Masya Allah.